Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tata cara ziarah kubur. Sebagaimana diketahui bahwa ziarah kubur adalah salah satu ibadah yang disunahkan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sangat masyhur, yaitu beliau bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dulu aku pernah melarang ziarah kubur, tapi sekarang berziarahlah. Ini dalil yang terkuat yang menganjurkan kita untuk ziarah kubur. Beliau tidak hanya memerintahkan, tetapi juga melaksanakan, sebagaimana disebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin, sebagaimana bisa kita lihat di layar itu, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullama kana lailatuha min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju min akhiril laili ilal baqi. Bahwa suatu hari Rasulullah ketika menginap di rumahnya Aisyah, kemudian di akhir malam beliau keluar ke Baqi. Fayaqulu assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa atakum ma tu'aduna ghadan muajjalun wa inna insyaallah bikum lahikun Allahumma ighfir li ahli baqi al-gharqad, rawahu Muslim. Beliau mengucapkan assalamualaikum dara qaumin mu'minin, keselamatan bagi kalian rumah orang-orang mukmin, dan telah datang kepada kalian apa yang dijanjikan kepada kalian. Besok kamu juga akan menyaksikan apa yang dijanjikan. Wa inna insyaallah bikum lahikun, dan kita insyaallah juga akan menyusul kalian. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau beri ampunan kepada ahli Baqi al-Gharqad. Ini hadis riwayat Muslim sahih. Jadi inilah yang dijadikan landasan bahwa ini amalan yang tidak hanya diperintahkan oleh Rasulullah, tapi juga dilaksanakan oleh Rasulullah. Dan ini mungkin sering, karena Aisyah meriwayatkan itu kan tidak hanya satu kali dua kali, tapi beliau sering. Dan yang disampaikan adalah yang pertama itu mengucapkan salam, assalamualaikum dara qaumin mu'minin. Biasanya yang paling singkat tuh ya assalamualaikum ahla diyaril mu'minin atau dara qaumin mu'minin wa inna insyaallah bikum lahikun. Kalau itu tidak hafal ya cukup assalamualaikum. Jadi yang pertama adalah mengucapkan salam kepada ahli kubur. Ini juga diperkuat dengan hadis yang lain dari Buraidah radhiyallahu anhu, qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'allimuhum idza kharaju ilal maqabir ayyaqula qailuhum. Rasulullah di riwayat Buraidah ini mengatakan bahwa beliau mengajari para sahabat yang pergi ke kuburan untuk berziarah. Ayyaqula qailuhum berarti ini juga menunjukkan bahwa rombongan. Qailuhum artinya kan kalau zaman sekarang ya pemandu guide-nya, pemandu rombongan ya, atau orang yang memandu ziarah. Kalau di Arab namanya mutawif. Untuk mengucapkan apa? Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lahikun as'alullah lana wa lakum al-afiyah. Hadis riwayat Muslim. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lahikun wa as'alullaha lana wa lakumul afiyah. Jadi ada salam dan ada doa, mendoakan kepada ahli mayit untuk diberi afiyah kepada kita juga. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga ada hadis lagi yang memperkuat bahwa dari Ani bin Abbas radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Abbas beliau berkata, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi quburil Madinah fa aqbala alaihim bi wajhihi faqala. Suatu hari Rasulullah melewati kubur Madinah,
lalu beliau menghadapkan mukanya ke arah kiblat, ke arah kubur tadi. Faqala, lalu beliau berkata, Assalamualaikum ya ahlal kubur, yaghfirullahu lana wa lakum wa antum salafuna wa nahnu bil athar. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun. Keselamatan wahai ahli kubur, mudah-mudahan Allah mengampuni kalian dan kita juga. Kamu telah mendahului kita dan kita insya Allah akan menyusul. Ini hadis yang disebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam Nawawi. Kemudian juga disunahkan selain membaca salam tadi juga membaca bacaan-bacaan Quran seperti Fatihah, kemudian Mu'awwidhatain yaitu Qul huwallah, lalu Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Ini disebutkan oleh Imam Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah bi ahwalil mauta wa umuril akhirah. Beliau mengatakan, qala Muhammad ibnu Ahmad al-Marwazi al-Marurudi sami'tu Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu yaqul, dari berkata Muhammad bin Ahmad al-Marurudi, beliau mendengarkan Imam Ahmad berkata, idza takhaltumul maqabir faqra'u bi Fatihatil kitab wal mu'awwidhatain wa qul huwallahu ahad. Ketika kamu masuk kuburan, maka bacalah Fatihah, lalu dua mu'awwidhatain yaitu Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas, lalu Qul huwallahu ahad waj'alu dzalika li ahli maqabir. Lalu jadikanlah itu untuk ahli kubur. Fa innahu yasilu ilaihim, sungguhnya itu sampai kepada mereka. Jadi ini menunjukkan bahwa Imam Ahmad, memang Imam Ahmad ini terkenal imam yang mengatakan bahwa bacaan kepada mayat itu sampai. Makanya ini jelas riwayat ini menunjukkan bahwa beliau bahkan menyuruh untuk membaca Ummul Kitab, lalu Qul huwallahu ahad, lalu Mu'awwidhatain. Ini ya sebetulnya bagian dari bacaan tahlil yang sering kita baca. Kemudian kirimkan itu kepada ahli kubur, kata beliau. Kemudian ini ada juga riwayat yang memperkuat itu, waqala Ali bin Musa al-Haddad. Ali bin Musa al-Haddad mengatakan, kuntu ma'a Ahmad ibnu Hanbal fi janazatin wa Muhammad ibnu Qudamah al-Jauhari. Saya pernah bersama Imam Ahmad dalam suatu jenazah dan bersama juga Muhammad bin Qudamah al-Jauhari. Yaqra'u falamma dafanal mayita ja'a rajulun dharirun yaqra'u indal qabr. Kemudian membaca kepada kita. Kemudian setelah kita makamkan mayit tadi, lalu datang seorang tua, kemudian membaca di atas kubur. Faqala lahu Ahmad, ya hadza innal qira'ata 'alal qabri bid'atun. Ditegur sama Imam Ahmad, wahai orang ini, sesungguhnya membaca di atas kuburan itu bid'ah. Falamma kharajna minal maqabiri, ketika kita keluar dari kuburan, qala Muhammad ibnu Qudamah li Ahmad, lalu Muhammad bin Qudamah tadi berkata kepada Imam Ahmad, ya Abu Abdullah, wahai Abu Abdullah, ma taqulu fi Mubashshir ibnu Ismail. Apa yang kau katakan tentang Mubashshir ibnu Ismail? Ini seorang rawi. Qala thiqatun, lalu beliau menjawab, itu dia orang yang siqah, yang bisa dipercaya. Qala hal katabta anhu syai'an, lalu dijawab lagi sama Muhammad tadi, apakah Anda meriwayatkan dari beliau? Qala na'am. Imam Ahmad menjawab, ya. Qala akhbarani Mubashshir ibnu Ismail an Abdurrahman ibnu Ala ibnu al-Hajjaj an abihi annahu awsa idza dufina ayu qira'a inda rusihi bi Fatihatil Baqarati wa tamatiha wa khotimatiha wa qala sami'tu Ibnu Umar yusi bidzalika. Kemudian Muhammad tadi berkata bahwa aku mendapatkan riwayat dari Mubashshir bin Ismail, dari Abdurrahman bin Ala ibnu Hajjaj, dari bapaknya, bahwa bapaknya itu berwasiat kalau nanti dimakamkan agar dibacakan di atas kepalanya itu surat Fatihah, enggak, maksudnya pembukaan surat Al-Baqarah dan penutupan surat Al-Baqarah.
Kemudian beliau berkata, aku mendengar Ibnu Umar juga berwasiat seperti itu. Qala Ahmad, lalu Ahmad berkata, farji ila rajuli faqul lahu yaqra. Panggil orang itu tadi, enggak apa-apa, suruh baca, kata Imam Ahmad. Ini diriwayatkan dalam kitab Tadhkirah karangan Imam Qurtubi. Kemudian Imam Qurtubi menjelaskan lagi, wa qala al-Qurtubi waqad ajmal ulama ala wusuli thawabis shadaqati lil amwat. Faqadzalikal qawlu fi qiraatil Qur'an wa du'a'i wal istighfar. Idzal kullu shadaqah. Wa yaitu hadza haditsu kullu ma'rufin shadaqah. Imam Qurtubi mengatakan bahwa ulama semua sepakat bahwa sedekah kepada mayat itu sampai, dan bacaan Quran, doa dan istighfar ini merupakan sedekah sebagaimana hadis kullu ma'rufin sedekah, semua perkara baik itu sedekah. Sedekah ini tidak tertentu kepada harta tetapi juga kepada zikir dan bacaan. Ini berarti yang kedua adalah kita membaca Fatihah, lalu membaca tadi apa itu Al-Ikhlas, lalu Mu'awwidzatain, lalu riwayat lain tadi juga membaca pembukaan dan penutupan surat Al-Baqarah, dan semuanya itu ada dalam bacaan tahlil. Lalu kita lanjutkan, ini keterangan Imam Nawawi dalam Majmu'. Qala ashabuna wa yustahabu lizairi an yusallima alal maqabiri wa yad'u liman yazuruhu wa li jami' ahli al-maqbarah. Disunatkan kepada orang ziarah kubur untuk mengucapkan salam kepada para penduduk kubur dan mendoakan kepada orang-orang yang berziarah dan kepada orang-orang yang ahli kubur. Wal afdalu ayyakuna assalamu wa du'a'u bima yathbutu fil hadis. Dan yang lebih utama itu adalah ketika mengucapkan salam dan doa ada dalam hadis. Artinya ini minal atiyah al-ma'surah. Wa yustahabu ayyaqra'a minal Qur'an. Disunahkan untuk membaca Quran. Ma tayassara, sesuatu yang sedikit mungkin ya. Wa yad'u lahum aqibaha, dan mendoakan kepada ahli kubur setelahnya. Nasu alaihi Syafi'i wa tafaqu alaihi al-ashab. Imam Syafi'i menas aturan tersebut dan disetujui oleh para ashabus Syafi'iyah. Ini riwayat dari Imam Nawawi dalam kitab Majmu'. Wa qala fil Adhkari, kemudian Imam Nawawi menyebutkan dalam kitab Al-Adhkar, wa yustahabu ayyaquda indahu ba'dal faraghi sa'atan. Disunahkan untuk duduk di kuburan tadi setelah membaca Quran tadi beberapa saat. Qadrama yunharu juzurun wa yaqassamu lahmuha. Kira-kira selama orang menyembelih hewan dan kemudian membagi dagingnya. Wa yastaghilul qa'iduna bi tilawatil Qur'an. Kemudian para orang yang ziarah tadi disunahkan untuk membaca Al-Qur'an. Wa du'a lil mayyit, mendoakan kepada mayit. Wal wa'dhi, dan juga menyampaikan nasihat mungkin kepada teman-temannya yang ziarah ya. Wa hikayati ahlil khairi. Kemudian juga menceritakan cerita-cerita ahli kebaikan, termasuk mungkin yang diziarahi tadi kalau orang soleh. Wa ahwalis sholihin, dan tingkah laku orang-orang soleh. Qala Syafi'i, yang Syafi'i berkata, wal ashabu yustahabbu an yaqra'u indaha syai'an minal Qur'an. Qala Syafi'i wal ashab. Imam Syafi'i berkata, dan juga ashabus Syafi'iyah, para ulama Syafi'iyah mengatakan disunahkan untuk membaca sesuatu dari Quran. Qalu fa in khatamu al-Qur'ana kullahu kana hasanan. Kalau mereka itu mau menghatamkan Quran di kubur tadi, tentu itu sesuatu yang bagus. Nah, ini yang ketiga, ini berarti disunahkan juga kalau ada waktu bisa untuk membaca Al-Quran, bahkan sampai khatam. Ini yang mungkin bisa kita lihat orang-orang banyak menghatamkan Quran di kuburan ini karena anjuran ini. Maksudnya ya ngaji untuk dirinya dan juga mengirimkan pahalanya untuk penghuni kubur. Kemudian qala fi riyadhis sholihin, qala Syafi'i rahimahullah wa yustahabbu ay yaqra'a indahu. Sudah tadi ini ya. Kemudian wajahatis sunnatu bi qira'ati surat Yasin alal mauta. Kemudian juga
yang disunahkan adalah membaca surat Yasin kepada orang mati. Fi hadithi Miqal ibnu Yasar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iqra'u Yasin ala mautakum. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Miqal bin Yasar ini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Yasin kepada orang-orang mati kalian. Ini hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah dan disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Hakim. Imam Qurtubi dalam Tadhkirah berkata, wa hadza yuhtamalu an takuna hadhil qira'atu indal mayyiti fi hali mautihi wa yahtamilu an takuna inda qabri. Dan ini ada kemungkinan bahwa membaca Quran ini dianjurkan untuk mayit ketika menjelang kematiannya atau masih hidup. Tetapi juga tidak ada keterangan sehingga memungkinkan juga bahwa itu juga dibacakan di atas kuburannya. Nah, ini berarti apa? Ini yang berikutnya adalah disunahkan membaca surat Yasin karena hadis tadi. Memang hadis ini dipertentangkan, ada yang mengatakan itu sebelum meninggal, tapi ini dijelaskan oleh Imam Qurtubi bahwa itu ada dua kemungkinan, bahwa penafsirannya itu bisa juga tidak hanya untuk orang yang masih hidup, tapi juga kepada orang yang sudah meninggal di kuburan. Maka kita juga lihat banyak di orang-orang yang berziarah itu juga membaca Yasin. Ini ada landasannya. Wa qala al-Hafidz As-Suyuti fi Syarhis Sudur, Imam Suyuti dalam kitab Syarhus Sudur berkata, wabil awali qala al-jumhur. Jadi yang pertama pendapat tadi yang mengatakan bahwa membaca Yasin untuk orang yang menjelang kematian ini pendapat mayoritas ulama. Tetapi pendapat yang kedua, qala Ibnu Abdul Wahid al-Muqaddisi fil juz'il ladzi taqaddamat al-isyaratu ilaihi. Tetapi itu juga diikuti oleh beberapa ulama Syafi'iyah, sehingga inilah yang dipakai. Jadi kesimpulannya adalah bahwa yang disunahkan ketika kita ziarah kubur adalah salam, lalu membaca beberapa ayat Quran, termasuk tadi suratul Ikhlas, Fatihah, lalu Mu'awwidhatain, lalu awal dan akhir surat Al-Baqarah, lalu Yasin, bahkan ada yang menganjurkan untuk membaca Al-Quran secara keseluruhan. Kemudian juga setelah itu doa. Nah, doa ini ada juga doa untuk dirinya dan untuk yang ahli kubur, tetapi juga ada doa namanya tawasul, nanti akan kita bahas dalam pembahasan khusus. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.